Sherly, Kak Cynthia, Kak Vina akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya, dan kita akan mulai ibadah kita. Sekarang, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat satu pujian. Bagaimana kakak? Sudah siap? Siap Kak. Baik kakak dan adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi terima kasih Tuhan. Kita berdiri ya adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah untuk kita hari ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tertulis di dalam 1 Yakobus 4 ayat yang ke-19. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar, tiada bandingannya, dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dalam ibadah ini, membawa pujian dan mazmur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silahkan duduk. Adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi lagi ya. Kali ini kita berdiri karena lagunya sangat enak banget. Kita bernyanyi Hatiku Percaya. Semangat ya. Tuhanlah kekuatan
dari gayanya sih kayaknya iya deh. Aku tuh kayak yakin gitu sama dia. Aduh, kakak jangan gitu. Kalau belum tahu pasti, jangan menyebarkan fitnah dulu, ya kan? Karena dalam titah Tuhan kayaknya itu ada dilarang deh. Titah berapa ya kak ya? Itu ada di titah ke-9 kakak. Isinya begini, titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam bahasa Simalungun juga ada tau kak? Oh ya? Mau dengar gak? Mau dong. Nah, dalam bahasa Simalungunnya titah pasiakon. Ulang hora manaksiwan hata nasotongon marimbang hasoman jolma. Itu kak. Ada artinya nggak kak? Ada yang artinya takut akan Allah, kasih kepadanya. Berarti kita harus belajar jujur dan berani berkata benar, menjadi pembela benar tanpa memandang siapapun. Tuh Kak Vina tahu, tapi kenapa tadi masih mau mencoba menfitnah orang lain? Berarti jangan lagi ya kak. Oke, Kak. Itu ya, adik-adik sekolah minggu juga seperti itu ya. Jangan pernah mau berburuk sangka terhadap orang lain. Dan jangan sesekali menyebarkan berita hoaks. Iya dia? Oke, kalau begitu baik adik-adik dan kakak sekalian, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau berikan kami waktu yang indah untuk bersekutu dengan Engkau. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, maka kuasai hati kami agar kami boleh mengerti akan maksud hati Tuhan. Maka Tuhan berbicaralah Engkau, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi,
Kemudian dilepaskannya lah pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya lah burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai mengering. Amin, demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah alat informasi. Adik-adik, masih semangat kan? Masih semangat nggak? Ada yang ngantuk nggak? Apa bosan? Jangan ya, gawat nih kalau adik-adik sampai bosan dan ngantuk, jangan sampai ya. Hayo kita lawan dengan semangat untuk memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak minta adik-adik tetap setia ya mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Hayo siapa? Tentang siapa? Iya benar, tentang Nabi Nuh yang Tuhan perintahkan membuat bahtera. Kenapa harus dibuat bahtera? Karena Tuhan akan turunkan air bah dan membinasakan semua makhluk hidup yang bernafas. Ini karena Allah marah terhadap kejahatan manusia yang sudah penuh dosa, adik-adik. Oke, ternyata syukur ya adik-adik kakak masih ingat firman Tuhan kita minggu lalu. Coba kita ingat lagi, siapa aja sih nama anak-anak Nuh? Siapa? Iya benar, Sem, Ham, Yafet. Wah mantap. Oke, punya ternyata adik-adik daya ingatnya adik-adik kakak. Nah adik-adik, pelajaran kita hari ini juga masih tentang Nuh dan bahtera dan air bah. Tetapi saat ini di mana air bah sudah mulai surut. Sebelum nats kita ayat 7, Nuh melepaskan seekor burung gagak. Tetapi burung itu hanya terbang dan pulang pergi lagi. Itu menandakan dalam waktu yang jauh, dalam jarak yang jauh, karena burung gagak itu kan kuat terbang tinggi dan jauh, menandakan bahwa permukaan bumi ini masih dipenuhi dengan air, ya kan, belum ada yang kering sama sekali. Oke, sekarang Nuh melepaskan seekor burung merpati, dan burung itu pun masih kembali lagi kepada Nuh, karena memang di bumi ini dan tempat yang dekat dari bahtera Nuh belum ada tempat kering, belum ada tempat tumpuan kaki dari burung merpati. Oke, sekarang Nuh menunggu 7 hari lagi, dilepaskannya lah kembali burung merpati. Akhirnya merpati pulang, tapi di paruhnya, paruh itu mulutnya ya, mulut burung itu sudah ada daun pohon zaitun segar. Itu menandakan air sudah berkurang dan pohon sudah kelihatan, tetapi masih tinggi airnya. Karena apa? Masih pohon yang tinggi yang terlihat, berarti air belum kering dan benar-benar belum kering dari bumi. Permukaan masih digenangi air. Nah, Nabi Nuh menunggu lagi 7 hari lagi, dilepaskannya lah burung merpati. Apa yang terjadi adik-adik? Benar, ayat 12, burung itu tidak pernah kembali lagi ke bahtera Nuh, menandakan bahwa permukaan bumi sudah kering, sehingga burung merpati sudah mendapatkan tempat untuk berpijak, sehingga dilepaslah semua hewan dari bahtera dan mereka pun keluar dari bahtera tersebut. Adik-adik, tahu tidak kenapa di antara semua burung yang dapat dan jago terbang
kenapa dipilih seekor burung merpati? Kenapa nggak burung elang atau burung gagak tadi? Ada yang tahu nggak? Ada beberapa alasan ternyata ya adik-adik. Satu, burung merpati bukan termasuk burung yang kuat terbang jauh dibandingkan burung-burung yang besar seperti elang, raja wali, dan lain-lain. Nah, maksud Nuh melepaskan merpati agar dipastikan bahwa tempat yang dijangkau merpati berarti tidak terlalu jauh dan berat di sekitar mereka saat itu. Kan? Burung merpati yang kedua, burung merpati adalah burung yang setia terhadap pasangannya. Jadi yang dilepaskan itu 1 ekor, pasangannya masih tetap di dalam bahtera Nuh. Nah, saat diterbangkan, maka dapat dipastikan dia akan kembali lagi ke tempat di mana pasangannya berada, jantan dan betinanya. Itulah salah satu alasan kenapa dipilih burung merpati. 3, burung merpati adalah burung yang pintar. Zaman dulu memang sudah biasa dipakai burung merpati untuk mengirimkan pesan, karena kan belum ada alat transportasi, belum ada pesawat, belum ada apa-apa, apalagi surat-suratan belum ada ya. Jadi cara paling cepat dan mudah berkirim pesan zaman dulu adalah memakai burung merpati. Oke, tapi adik-adik, ini masalah tentang menyampaikan informasi. Kakak mau cerita nih adik-adik. Kemarin saat kakak, Kak Cynthia, Kak Vina janjian mau melayani hari ini, hampir nggak jadi loh adik-adik. Hampir nggak jadi nih kakak-kakak bertiga melayani. Ceritanya gini nih adik-adik. Kita lihat ya. Kak Mewi, saya buru-buru, tapi saya sebenarnya harus ketemu sama Kak Vina. Buat janjian besok mau melayani. Boleh sampaikan nggak Kak? Besok supaya melayani di kebaktian sekolah minggu kelas besar. Boleh ya Kak? Oke, tenang aja. Oke, kalau Ini. oke ya, gitu ya Kak ya. Iya. Kak, aku buru-buru, aku berangkat dulu ya Kak ya. Oke, Oke, dadah. Aduh, gimana ini? Padahal kan saya rencana mau ngajak si Vina ke mall buat shopping. Gak usah disampein deh. Hai Kak Mewi. Hai. Lagi apa ini Kak? Tiduran aja. Lagi nyuci, saya makan. Itu doang. Ya duduk. Judes amat sih Kak, kan aku gak bisa digalakin tahu. Aduh, gimana ini? Disampaikan gak ya pesan Kak Shirley tadi? Kalau disampaikan besok nggak jadi ke mall deh. Hai Kak Cynthia, aduh untung ketemu di sini. Kak Shirley. Pun, saya lagi buru-buru. Mau kemana? Aku buru-buru banget. Gini Kak, kan besok kita mau syuting nih untuk yang kelas besar. Ya. Terus saya belum sempat ketemu Kak Vina. Jangan lupa ya, besok kita melayani kelas besar. Dan tolong sampaikan ke Kak Vina kalau kita besok di kelas besar. Iya, Oke, nanti aku tolong sampaikan, ya. Oke, saya buru-buru saya dulu. Iya, Kak. Iya, hati-hati ya. Iya. Besok ke mall yuk. Mumpung libur. Boleh tuh. Tapi tadi deh Kak, kayaknya aku punya janji, tapi sama siapa ya? Aduh aku lupa, tapi yaudah deh nggak apa-apa yuk Kak. Hai Kak, boleh gabung nggak? Boleh, silakan. Dari mana mau kemana Kak? Aku tadi dari sana mau ke sini, ngeliat kakakmu, ya udah aku jalan. Oh iya Kak, aku lupa besok ada ibadah. Maaf ya Kak, aku nggak jadi ikut ke mall, sorry ya. Lain kali aja kita ke mallnya ya. Yaudah deh. Udah yuk, kita duluan ya Kak, bye bye. Bye bye. Sampai ketemu besok. Ih, sebel deh. Udah sengaja tadi gak nyampein pesan Kak Shirley. Malah rencanaku dikacauin sama Kak Cynthia. Kesel. Nah, bagaimana adik-adik? Tadi video yang kakak tadi, cerita kakak tadi seru ya, hampir nggak jadi ya. Untung ada Kak Vina yang menyampaikan firman Tuhan kepada Kak Cynthia menyampaikan pesan kakak terhadap Kak Vina. Nggak, hampir nggak jadi. Nah, sekarang kesimpulan firman Tuhan kita hari ini adalah 1. Sebelum adanya teknologi dan jasa pengiriman informasi seperti sekarang ini, maka yang dipakai manusia untuk menyampaikan informasi atau pesan adalah manusia itu sendiri. Dan yang dapat melakukan hal ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya, yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri ya adik-adik.
kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menyampaikan pesan yang sebenarnya kepada orang yang dituju. Berikutnya, jika kita adalah orang yang disampaikan pesan, maka tirulah kesabaran dan kecerdasan Nuh menunggu dan mempelajari dulu. Apa ini artinya? Ketika burung merpati pertama kali membawa pohon zaitun dan yang kedua tidak kembali lagi. Jangan setiap berita yang didengar langsung dipercaya begitu aja, ya kan? Tapi harus dipelajari dulu berita atau pesan yang diterima benar nih apa tidak, ya kan? Oke, nanti di luaran ada orang, ada di sana aku melihat ular ada kakinya, kita langsung percaya, ya nggak bisa kan? Nah, berarti jangan percaya hoax, ya, jangan percaya hoax ya, Dek. Ingat itu. Terus yang berikutnya, semoga adik-adik menjadi pribadi yang tulus dan setia terhadap kebaikan dan firman Tuhan, agar adik-adik tetap menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Kakak-kakak, mari sini, bergabung lagi. Kakak, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Oh ya kakak, dari sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 26 ayat 6 yang isinya, siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Oke, kita ulangi bersama-sama ya, kita bacakan bersama-sama ya kakak. 1, 2, 3. Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ya, ingat ya adik-adik, harus dihafal. Oke, sekarang kita masuk ke kreativitas. Adik-adik kelas besar dan remaja, kreativitas kita hari ini adalah adik-adik nanti menjawab WA yang akan kakak kirim ke mama masing-masing. Nanti jawabannya tolong japri. Ya japri ya, WA kirimnya langsung, jangan ke grup. Kirim langsung ke WA kakak. Kalau mama nggak sampaikan, maka adik-adik yang bertanya ya ke mama tentang WA yang kakak kirim. Kalau mama belum terima pesan kakak, maka silakan WA kakak langsung. Nomor WA kakak 0813 8133 8758. Maka kakak akan kirimkan pertanyaannya. Tujuannya kita memanfaatkan alat informasi masa kini. Yang kedua, kita mau tes seberapa besar kesetiaan dan kejujuran mama dan kita sendiri dalam menyampaikan pesan. Jadi, bagi siapa yang tidak mengirimkan balasan ke WA kakak, berarti ada beberapa hal kemungkinannya. 1, adik-adik tidak punya paket data sehingga tidak bisa berkirim atau terima pesan. Yang kedua, adik-adik tidak mendengarkan perintah, berarti tidak setia, ya kan? Mama ini tidak bisa menyampaikan pesan kepada adik-adik. Ups. Ayo mama, kenapa nggak disampaikan pesan yang sudah kakak kirimkan? Jangan menjadi penyampai yang tidak benar ya mama. Mama harus menyampaikan pesan kakak guru sekolah minggu kepada adik-adik kelas besar dan remaja. Dan adik-adik kelas besar dan remaja harus mengirimkan balasannya kepada kakak. Oke, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hati-hati gunakan temanmu. Pakai gerakannya ya adik-adik. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke
Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu supaya kami menjadi penyampai informasi yang benar dan juga bijak mendengarkan atau menanggapi informasi yang kami dengarkan seperti seorang Nuh. Maka Tuhan, kami mau kebijakan Nuh juga boleh ada dalam hati kami, dalam pribadi kami. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan Engkau masih izinkan kami beribadah walaupun hanya lewat tatap muka online Tuhan. Adik-adik kami boleh tetap melihat kami guru-guru sekolah minggunya. Tapi Tuhan, kami juga rindu bertemu dengan adik-adik kami. Maka Bapa, pulihkan segera dunia ini Tuhan dari pandemi COVID-19 Bapa, agar kami boleh segera bertatap muka dengan adik-adik kami sekolah minggu, karena kami sudah merindukan mereka ya Bapa. Bapa yang baik, tetap urapi pekerjaan orang tua kami, tetap urapi Tuhan pendidikan adik-adik sekolah minggu kami, dan tetap berkati juga kami guru-guru sekolah minggu, agar tetap dapat bersuka cita, tetap dapat mendapat berkat-Mu, dan juga kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika dalam ibadah ini atau dalam penyampaian firman Tuhan kami ada melukai hati Tuhan. Bapa yang baik, kami masih akan tetap lanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau tetap hadir di sini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita ambil persembahan kita. Oke. Kalau persembahannya sudah siap, adik-adik juga sudah siap persembahannya. Mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama, Kubere doon, kubani harajaon di naitata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Haleluya nomor 503 ayat 1 sampai 2. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah.
Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Ajar kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajar kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari virus yang saat ini sedang melanda dunia ini. Terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita, dan ampuni kami jika kami melukai hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Hasil Torang Ganu, Sengboy dalam nami, Salahkan Natosa, Dokham Hasoman Nami, Torang Age Puja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita dengan semangat kita nyanyikan Horas B. Mahita. Horas B. Mahita, Horas B. Mahita, nada oke nada o. Horas B. Mahita, Horas B. Mahita, Horas B. Mahita, nada oke nada o. Horas B. Mahita, Horas. Selamat hari Minggu ya adik-adik anak sekolah minggu. Harus tetap semangat, jaga diri, tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.